Pemimpin algoritma. Bos baru kamu bukan manusia. Pemimpin algoritma. Bos baru kamu bukan manusia. Pernah dengar soal The Mechanical Turk? Tahun 1770-an, ada robot catur hebat yang bisa ngalahin semua master catur. Keren banget kan? Tapi, itu semua bohong. Ternyata, di dalam mesin canggih itu, ada master catur manusia yang ngumpet dan ngendaliin semuanya. Hari ini, kita punya masalah yang kebalikannya. Selamat datang di era bos algoritma atau algorithmic leadership. Pertanyaannya sekarang, apakah kita, para pemimpin manusia, cuma bakal jadi Turk terbalik? Cuma jadi muka ramah yang otaknya dikendaliin sama algoritma? Selama ini istilah algorithmic leadership emang agak ngebingungin. Tapi untungnya, riset baru ini udah ngasih kita contekan yang jelas. Gampangnya, bos algoritma adalah ketika AI atau algoritma ngerjain tugas-tugas yang dulu cuma bisa dikerjain sama bos manusia. Dan ini bukan cuma soal ngatur kerjaan. Si bos algo ini ngerjain dua hal penting. Yang pertama, dia ngatur tugas, dia yang ngasih target, mantau KPI, dan ngarahin kerjaan kamu. Dan yang kedua, dia ngatur hubungan. Contohnya dia ngasih feedback, ngasih bonus, atau bahkan ngasih semangat lewat notifikasi. Riset tadi ngebagi peran si algo jadi dua. Yang pertama, si algo sebagai pengawas atau kontrol. Ini adalah sisi manajernya. Seberapa ketat dia ngawasin dan ngatur kerjaan kita. Contohnya, notifikasi deadline otomatis, warning kalau kamu terlalu lama istirahat, atau dashboard yang ngasih ranking performa kamu dibanding rekan kerja. Yang kedua, si algo budaya, yang berperan ngatur norma. Ini adalah sisi pemimpinnya. Dia yang nentuin standar main, nilai-nilai dan budaya kerja di tim. Ini lebih halus, misalnya algoritma yang ngasih notifikasi, selamat, kalau kamu aktif di luar jam kerja. Perilaku ini secara gak langsung ngebentuk budaya untuk selalu on. Dan ya, ini udah kejadian sekarang, di mana algoritma jadi penengah antara manajer dan karyawan. Sekarang, kita mungkin mikir, oh tenang aja, AI kan cuma asisten atau partner kerja. Banyak yang bilang ini ideal banget. Mesin, bagian ngitung data, yang bikin pusing manusia. Lalu, manusia, bagian pakai insting atau firasat atau gut feeling, dan nentuin mana yang benar atau urusan moralnya. Kedengarannya adil kan ya? Tapi tunggu dulu, riset baru bilang pembagian kerja ini agak ribet. Kenapa? Karena ternyata insting manusia kita pun seringkali sudah dilatih untuk berpikir kayak komputer. Kita sudah terbiasa dengan logika, jika maka, untung rugi, sama persis kayak logika komputasi. Oleh karena itu, batasnya jadi makin tipis. Bos algoritma ini udah ada di mana-mana. Coba lihat teman-teman kita di gig ekonomi, kayak ojek online. Siapa bos mereka? Ya algoritma di aplikasi itu. Algoritma yang ngasih orderan, nentuin rating, sampai ngasih hukuman atau suspend. Sama kayak influencer di media sosial. Nasib mereka ditentuin sama bos algo yang namanya FYP atau gak FYP. Bahkan di kantor biasa pun, hal ini udah kejadian. Aplikasi yang otomatis nyentil kamu kalau kamu telat, atau dashboard sales yang ngegamifikasi target kamu. Itu semua adalah bentuk bos algo yang menggantikan fungsi manajer. Ini dampak terbesarnya adalah ke hubungan antar manusia. Dulu, ada teori kepemimpinan yang intinya ngukur kualitas hubungan antara bos dan timnya. Semuanya tentang manusia ke manusia. Sekarang pertanyaannya jadi beda. Gimana rasanya punya hubungan kerja sama algoritma? Teori kepemimpinan bilang, hubungan berkualitas tinggi itu butuh rasa saling percaya, saling menghormati, dan saling bantu. Sekarang, apa kamu bisa percaya sama algoritma? Apa kamu merasa dihormati sama sistem yang ngasih kamu rating bintang? Apa kita jadi lebih semangat, atau malah gampang burnout, karena ngerasa diadili mesin setiap saat? Kita balik lagi ke catur. Dulu, si Turk butuh manusia buat menang. Sekarang, kita punya AI seperti AlphaZero, yang tergantung pada algoritma dan menjadi sangat fenomenal dalam game catur. Nah, argumennya, bisnis modern itu makin dianggap kayak game atau permainan. Kalau bisnis itu game, apa kabar nasib kehebatan kita manusia sebagai pemimpin? Kayak urusan insting, visi, dan inspirasi. Riset ini nanya satu hal yang nyelekit. Apakah insting seorang CEO itu sebenarnya cuma proses kalkulasi data yang lemot yang bisa dikerjain AI dalam sepersekian detik?
Kita balik lagi ke pertanyaan awal. The Mechanical Turk yang asli adalah mesin yang dikendalikan manusia. Bahaya terbesar di era ini adalah kita menjadi Turk terbalik. Manusia yang dikendalikan mesin. Kita, para leader, cuma jadi wajah ramahnya aja. Atau jadi juru bicara yang karismatik. Tapi semua keputusan pentingnya dibikin sama algoritma di belakang layar. Kita sebagai ASN harus bagaimana? Oke, situasinya emang rumit. Ini bukan cuma soal kinerja pribadi, ini soal pelayanan publik. 3 hal ini adalah inti dari kepemimpinan digital di pemerintahan. 1. Bukan menuntut lagi transparansi, tapi tuntut akuntabilitas. Di sektor swasta, mereka minta transparansi. Tapi di pemerintahan, kita harus menuntut akuntabilitas. Bos algo itu sering kayak kotak hitam. Kalau algoritma yang nentuin penilaian kinerja PNS bilang, tidak. Kita harus bisa mempertanyakan, kenapa tidak? Algoritma yang dipakai di pelayanan publik harus bisa diaudit. Ini bukan cuma soal fair ke pegawai, tapi soal keadilan ke masyarakat. Inilah good governance di era digital. 2. Perkuat sisi manusia menjadi pelayan publik yang berempati. Tugas kita bukan cuma cepat, tapi adil dan manusiawi. Ketika algoritma bilang, ditolak, seorang pemimpin digital, yaitu Anda, harus turun tangan untuk melihat konteks. Oh, data tidak lengkap karena pemohonnya lansia. Oh, sistem menolak karena ada kendala jaringan di desa. Inilah human touch yang jadi pembeda antara mesin birokrasi dengan pelayan publik. 3. Kuasai data, jangan dikuasai angka. Di pemerintahan, kita sering terjebak penyakit KPI atau asal dashboard hijau. Seorang pemimpin digital sejati menggunakan data dari algoritma bukan sebagai hakim untuk menghukum, tapi sebagai dokter untuk mendiagnosis. Kalau data bilang merah, tugasnya bukan memarahi staf, tapi mencari tahu kenapa sistemnya gagal dan memperbaikinya. Di sini bisa menggunakan cara coaching. Kalau data bilang KPI Anda kuning, tugas pemimpin bukan ngasih perintah dan memarahi staf agar jadi hijau, tapi membimbingnya dengan contoh dan cara, serta pengalaman. Di sini bisa menggunakan cara mentoring. Sebagai ASN, kita harus jadi pemilik data untuk mengambil keputusan yang lebih baik, bukan jadi target data yang cuma disuruh-suruh angka. Saat bos algoritma udah ngurusin kerjaan dan budaya, tugas unik kita sebagai abdi negara adalah menjadi penyeimbang moral, keadilan, dan kreativitasnya. Pertanyaannya bukan lagi manusia versus mesin, tapi bagaimana manusia dan mesin bekerja sama untuk melayani publik. Dan dalam kemitraan itu, Apakah kamu sebagai PNS yakin kamu yang masih pegang kendali? Untuk menguji pemahaman Anda atas video yang baru saja disaksikan, silakan kerjakan kuis singkat pada tautan atau QR Code berikut.